Di sini saya sambil nge-record, tujuannya jika kalian lupa, oke, jika kalian lupa, nanti akan saya upload ke channel YouTube, kalian bisa nonton lagi, oke, itu tujuannya. Nah, yang saya minta tadi udah disiapkan? Udah ya, tenang, bentar lagi kita mulai. Itu udah. Ya, jadi mohon maaf tadi ada gangguan kecil karena ketidaktahuan aja, ya. Seharusnya mulai berikutnya, mulai berikutnya, halo, udah. Mulai berikutnya tetap ada voting kayak gitu tadi. Untuk pertemuan 4 saya voting, tapi gini ya catatannya. eh Mereka ini, si Dita kan udah datang sekarang ya Dita ya. Kebetulan si Jeffrey tadi ada di sini, berarti si ini nih saya hapus dulu nih. Kamu kan udah datang sekarang nih, si siapa namanya tadi? Dita ya. Dia ini pun udah datang. Nah, prioritasnya adalah 5 orang ini. Berarti slotnya sisa 15. Kalian boleh nggak offline lagi di pertemuan selanjutnya? Boleh. Makanya cepet-cepetan. Nanti kelihatan kok di sini siapa yang duluan vote. Nggak ya maksudnya ya. Nah, jadi ya kalian tidak peduli pun ya istilahnya ya itulah kalian kan maksudnya ya, belum rezekinya. Oke? Jadi aduh, intinya jangan nyalahi keadaan kayak gini lah nih, mana tadi tuh. Salah grup nggak ini ya? Ikut pindah, bukanlah terlalu jauh nih. Tunggu. List kuliah terakhir mana yang vote kita nih ya? Nah, ini nih ya. Nih. Kalian bisa lihat dari sini. Intinya orang-orangnya ini pun kayaknya internetnya jadi lambat nih. Udahlah kita skip aja lah. Mendingan kita mulai perkuliahan lah. Intinya kayak gitulah cara ngelihatnya. Siapa yang terakhir, kebetulan si Andri dan si Rika tadi ditanya paling terakhir tadi itu ceritanya. Mau nggak ini? Mau ya masuk mereka. Oke, kita mulai. Selamat malam semuanya. Oke, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sehat selalu ya. Nah, kita bertemu di pertemuan ketiga untuk mata kuliah rekayasa web. Semoga pertemuan selanjutnya udah lebih lancar ya. Jadi kalian tahu mesti ngapain maksud saya. Nah, biar dapat jatah offline, ya mau nggak mau vote duluan. Oke? Jangan kelak-kelak. Nah, kapan saya akan mendata lagi yang vote tadi? Udah dekat hari, karena kita gini nih kondisi maksudnya. Sekarang kita fit, minggu depan kita belum tahu. Jadi ada baiknya pada saat hari sebelum hari hanya kita data lagi. Siapa tahu kalian mules atau apa maksudnya, ya nggak? Kayak gitu ya. Nah, di pertemuan terakhir masih ingat nggak bahas apa? Lupa, lupa. Ini sih dari awal sampai akhir nanti bahasnya WordPress nih. Tepatnya tentang apa? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Nah ini nih, iya. Ini nih yang tadi nih. Fasmi Abel, ini kecepatan. Apa muncul random nih? Back. Nah nih, siapa yang pertama ngevote? Si Jeffrey. Sebenarnya sedih Jeffrey malahan nggak dapat hari ini. Dia pertama udah milih offline, ya nggak? Itulah si Dewa nih. Nah itulah yang saya bilang sama si Nabil tadi tuh. Gak mungkin lah orangnya udah pindah ke SI apa namanya 2K 5K pun tetap ada namanya di sini, karena ya kalian kalau milih pasti ada maksudnya. Ngevote tuh jangan cuma pilih offline tanpa ngeklik pilihnya, nggak masuk. Oke. Nah inilah barang-barangnya intinya ya, saya tinggal ngitung aja siapa. Nah berarti yang terakhir ini makanya stok terakhir, bukan mohon maaf jadi cadangan ya, tergantung ininya lah apa yang diperbuat maksudnya. Oke itu ya, sekedar tahu aja. Nanti saya akan polling lagi kayak gini ya, biasanya sebelum besoknya. Kita kan lah tahu lah kondisi kita gimana kan maksudnya. Walaupun besoknya bisa jadi
mules yang saya bilang tadi, udah tahu ada tanda-tanda, kabarin langsung biar temennya bisa switch. Ceritanya kan kita sama-sama tahu temennya bahwa pengen juga offline kan, cuma karena terbatas tadi. Hah? Udah? Ada tapinya. Kalau saya lihat sih, yang teman-teman kalian yang saya pindahin ke sini, emang nggak ada kuliahnya di hari Jumat. Jadi nggak mungkin ada bentrok. Dari beberapa orang saya cek tuh nggak ada. Oke. Dan saya lihat Pangkal Pinang nih lokasi mereka. Di Pangkal Pinang. Jadi ya aman maksudnya untuk dipindahin. Nah, pertemuan sebelumnya masih ingat tadi saya tanya bahas apa? Cara cepatnya cek dari sini nih, info group. Cara cepatnya cek info group. Saya pasti ngirim link. Linknya apa? YouTube. Kan pertemuan 2 terakhir. Sekarang pertemuan 3 ya. Kalau lupa ya tinggal dibuka lah. Ini enggak? Dilihat. Kalau iklan tuh nggak tahu kenapa lah. Saya pun tampil iklan. Nggak tahu kenapa. Padahal belum dimonetize. Ya. Nih kita lihat nih. Sudah didukung oleh Nah, ini ya. cara ngerjain tugas. Sudah ada di sini. Kemarin sampai apa tuh? Sampai pengaturan lah intinya ya. Biar cepat saya bilang aja langsung sampai pengaturan ya. Nah, hari ini kita mau bahas apa? Ini bahas kaitan dengan UTS, tapi belum UTS ya, jangan salah paham. UTS itu kan ujiannya yang setelah kalian pelajari. Nah, saya bilang dari awal tadi, silakan buka localhost garis miring SI5J2122O. Buka. Silakan dibuka. Jagoanku Balmon. Udah? Yang kalian tampil? Saya bilang juga, usahakan udah login. Nah, caranya gini. Satu biarin kayak gini. Satunya buka di tab baru. Jika kurang jelas, silakan ditanyain ya. WP admin. Dua posisi. Satunya posisi untuk dia tampilan depan ya. Satunya sisi tampilan belakang. Maksudnya gini. Kalau kalian pernah ke warung Padang, warung nasi Padang, pasti pernah kan, depan kampus ada. Yang kita lihat kan ini kan, etalase inilah disebut front end. Etalase produk-produk ini disebutnya front end atau halaman depan atau khusus untuk pengunjung. Coba saya tambahin kata dapur. Tempat dia masak nih. Oh, ternyata ada bibi cantik yang masak, ya enggak? Kok kita tahu? Berarti kita kan punya akses ke dalam. Dibolehin. Bener nggak? Sama kayak ini. Sama kayak ini. Dibolehin. Oh, dia nih masaknya banyak. Mana yang masak banyak nih misalnya? Oh, kotor gini. Oh, dia nih masaknya gini. Kenapa kita bisa tahu cara ngelolanya tadi? Karena kita masuk. Apapun yang kita kelola di dalam, outputnya ya di sini, di luar. Sama kayak teori yang ini. Apapun yang kita kelola di dalam ini, maka hasilnya di sini. Jelas ya itu ya. Kalau ditanya mana front end? Yang ini. Mana back end? Yang beginian. Nah, kapan dibilang back end-nya? Jika udah berhasil masuk. Sama kayak kapan kita boleh masuk dapur? Jika sudah diizinkan. Maka silakan login admin yang kemarin karena simple banget. Nah, pertanyaannya sebelum saya lanjut, ada nggak yang nggak bisa login? Jujur nggak masalah ada? Ada? Kenapa? Bilang lah ada apa? Saya tidak bisa membaca gerak-gerik itu loh. Dia bilang ada apa? Tidak usah diangkat, tidak bilang ya ada apa ya. Nah kan? Cuma ini udah penting. Hah? Oke gini. Bener gak yang kamu gunakan loh yang jadi masalah file? Oke. Saya ulangi ya. Konsentrasi. Kemarin kan terakhir folder kita ini. Oke. Kamu buka, ada nggak yang namanya wp config? Sama yang kalian juga silakan lihat wp config. Itu salah satu file pentingnya untuk koneksi ke database. Ada? Yang nggak bisa tadi, yang minta install lagi, ada file? Nggak cari? Coba klik kanan. Ini coba aja kalian buka juga ya. Tenang, kita nggak ada coding, cuma ngintai apa sih isinya.
Mau pakai Notepad++ apa Sublime? Hah? Mau pakai Sublime Text atau Notepad++? Yo, dibuka, udah? Udah? Ngebuka gini nih, udah? Loading? Oh lah. Sudah? Yo, lalu? Udah? Terutama Rika Damayanti sudah? Lihat baris 23. Sama harusnya ini. Baris 23 dilihat. Udah? Kamu cek nih. Gini cara ngeceknya. Ini kan tulisannya db_si5j2122o ya. Ke sum control panel, ke admin. Yang lain juga siapa tahu ngalamin kayak gini ya, ke admin. Jika sudah, kan ini tampilannya admin tadi. Klik database. Oke. Cek db si5j ada nggak? Udah, yang kamu sampai itu dulu, cek ada nggak? Nggak deh. Oh, loading. Halo? Belum lah? Klik database, cari dbsi5j ada nggak? Yakin? Buka isinya ada nggak? Dibuka isi itu ada tabel-tabel kayak gini nih. Ada nggak? Berarti? Berarti gini, gini. Halo? Kamu dapat file itu dari mana? Si Rika? Di grup. Berarti gini ceritanya. Kamu tuh belum selesai ngambilnya. Jadi kamu downloadnya udah kan? Downloadnya udah belum? Nih, saya cerita lagi. Downloadnya kan udah. Diekstrak nggak? Jadinya begini nggak? Ada nggak ininya? Ininya diimport udah belum? Hah? Kalau udah diimport, nanti ada tabel-tabel begini. Coba import ulang, bener-bener. Harus hijau. Harus hijau ya, baru bener ya. Yang lain juga gitu. Jadi kalaupun ada database-nya, nggak ada tabelnya, nggak jalan dia. Sama aja ngulang dari awal, install lagi. Jadi solusi untuk Rika itu ya Rika ya. Sama kalau kalian juga nemuin kayak gitu, berarti database-nya lihat. Nah, kita lanjut. Saya sampai lupa. Nah, login udah masuk begini, ya nggak? Inilah dibilang dapurnya. Apa yang kita lakukan di dapur, nanti hasilnya di etalase. Udah, gampangnya kalian ingat warung nasi Padang aja. Hah? Tuh dekat Babang. Ya. Oke, kita lanjut ya. Kamu ini berarti Desi Natalia ya? Oh, selamat datang Desi Natalia. Lanjut ya. Kita lanjut. Ada namanya front end, ada namanya back end. Nah, yang mau saya sampaikan selanjutnya ini jalan nggak? Tabel ada juga. Coba kontrol shift R. Kontrol tahan shift R. Kontrol shift dan R. Ngereload nggak? Belum ada juga. Sambil ngakses webnya lah, lihat sambil ngakses web. Oh, si Rika. Coba sambil ngakses webnya. Selain PHP Madlib kan database-nya. Coba ke webnya pula sekarang. Yang localhost garis miring SI5J itu. Lalu. Belum. Lagi minta install. Gini. Kamu pastikan ujung-ujungnya tuh jangan diketik ya. Hapus yang ujungnya tuh. Cuma berhenti sampai O. Kalau ada panjang banget sampai ujung, hapus. Udah belum? Di URL-nya itu udah dihapus.
Bisa nggak? Iya. Udah. Lah pun, ya kami lanjut dulu lah ya daripada lo. Itulah yang saya bilang tadi, lebih Jeffrey pacarannya udah lama gak ketemu kayaknya Jeffrey nih. Kalau abis nih ngapel lah ya Jeffrey. Ya, kita lanjut dulu nih. Ya, kita lanjut ya. Apa tadi sampai lupa saya. Ini saya bilang komputer, jika kalian tahu komputernya agak sendet-sendet, laptop kalian memang lebih asik kalau menggunakan laptop sendiri, ya enggak? Tapi kalau saking berat ya, mau nggak mau ya pinjam laptop kampus, ya, gitu ya. Jadi kalian usahakan triknya kalian dapat. Si Rika udah tampil. Download WordPress, disuruh install lagi. Nanti lah ya. Kalau kamu mau cepat gunakan file dari saya. Tapi itu kamu udah pakai, kamu bilang. Ya udahlah, nanti saya lihat saat mereka lagi nyoba baru saya. Kamu sementara lihat dulu, nyatat ya. Oke, kalau nggak leteh kita tunggu. Belum. Yuk lanjut dulu. Ini ada kaitan dengan UTS, jadi dengerin baik-baik jurusnya. Kita akan bahas tentang posting atau tulisan. Oke. Di sini ada bilangnya blog, ada bilangnya HTML. Apa maksudnya blog? Ada juga blog, ada HTML. Blog visual sebenarnya ini kalau mau dijelasin blog visual dan blog HTML. Tapi maksudnya apa? Sabar, saya tunjukin. Coba kita mempost sekarang. Tes, mempost. Post untuk apa sih? Di dashboard ya. Post tambah baru. Post tambah baru. Klik post tambah baru. Sudah? Nah, kalau sudah, di sini kan ada tambahkan judul. Kita ketik judulnya. Jadi kalian nih sistemnya nanti ya kayak gini, nambahin konten di webnya. Webnya sesuai, kalau bisa sesuai tempat kerja kalian. Kayak si Atmaja kerja di BRI ya, dia bikin website Bank BRI misalnya kayak gitu. BRI kantor cabang Pangkal Pinang. Si Tri Utapi yang mana? Kerja di mana? Nah, si Tri Utami misalnya jago bikin pempek, boleh resep-resep pempek dimasukin. Ya. Tri Scorpio, kamu berarti. Misalnya dia ngajar PAUD, berarti website PAUD tuh dibuat. Serius, nanti kalian saya minta nentuin topik. Saya ulangi ya. Nanti UTS-nya itu kalian nentuin topik. Topiknya itu konsul dulu, boleh apa enggak? Jangan kalian langsung ngerjain. Kalau mau ngerjain dari awal, dari sekarang juga boleh. Kalau Andri udah pasti boleh, si Atmaja ya. Yang ini kamu kerja di mana? Wah, di rumah lah. Nah, antang apa ngambil sore ya di rumah ya. Intinya kalian konsul dulu ya. Pak, saya ini hobi traveling. Maka saya isinya tentang traveling pengalaman saya. Boleh nggak? Boleh kayak gitu. Tapi bukan traveling hanya sekeliling bubble ya. Kan pengalaman kalian kan. Wah, pemandangannya kalian foto kayak gitu boleh. Atau tentang adat khas Bangka misalnya boleh. Atau yang Melayu Bangka boleh. Atau yang Chinese ya boleh. Jelas nggak? Oke, kita lanjut dulu. Nah, pura-puranya kali ini nama Tri ada 2. Padahal Tri sama dengan 3. Nah, kita coba ya. Ini maksud saya bebas. Kalian mau ngetik apapun bebas. Yang penting tahu caranya. Ayo serius deh. Ketik judulnya bebas. Jeffrey malam ini ganteng banget, itu boleh juga. Aku Jiat. Tapi bagi siapa tadi namanya? Panca. Aku sangat ganteng. Nah, misalnya gitu. Udah? Sekali lagi, gak harus nurut saya ya. Yang penting kalian tahu ketiknya aja. Udah? Desi Natalia hari ini telat. Dia merupakan orang yang ditunggu-tunggu kehadirannya. Udah? Gak update.
Tulisan gagal update itu bagaimana maksudnya? Jason, emang kamu udah nerbitin? Enggak. Oke, tunggu. Saya coba. Nih. Tunggu. Coba ke htdoc kalian, ke htdoc, ke htdoc. Udah belum? Ini yang jika ada Jason yang ditanya si Atmaja juga ya. HT access apa terus namanya Jason respon apa kayak gitu ya. Invalid ya. Apa yang tulisan kamu tuh? Ya, yuk kita coba ya. Apa solusinya? Nih. Solusinya coba terapin ini. Buka file HT access yang di sini di folder. Jangan salah buka ya, sam htdoc folder HT access dibuka. Sudah? Mau pakai Sublime, buka pakai Sublime. Sudah? Hah, yang mana? Ketemu dah? Iya, HT access dibuka. Yang ada di htdoc SI5J itu. Ada ini. Nah, kalian kan bakal pening jika ngetik nih. Saran saya, copy dari internet. Nih, yang mana? Oke. Saya ulangi. Sam htdoc folder SI5J. Sudah? Ini khusus yang bermasalah tadi tuh ya. Kalau nggak ada masalahnya nggak usah. Yang ada JSON error, udah dibuka dengan Sublime, sudah belum? Kelak lu lain-lain, nah sabar lu, buka dulu HT aksesnya, mengenai dia lain atau enggaknya sabar dulu. Udah? Ibu-ibu nih ngapain bu? Sibuk nih bu. Ibu yang pakai rompi hitam. Udah belum? Masalahnya apa? Yang mana? Bola baca. Oh lah. Lanjut lagi ya. Kita lanjut. Ini buka dengan Sublime, tapi cuekin dulu isinya. Cuekin, abaikan. Jangan diganggu-ganggu ya. Tunggu dulu. Apa yang mesti diambil? Ini saya kirimin di grup aja nih, biar kalian tinggal copy paste. Saya pun nggak ngapalin intinya. Tapi kalau mau digunakan, nah caranya ini. Oh dia bahasa Inggris, berarti kita ngambil yang di dalam doang. Nih, ada nggak mulai WordPress, akhir WordPress yang kalian? Ada, berarti bahasa Indo ya. Yang saya nih begin. Nah, begin kayak gini. Saya tinggal ganti aja kayak gini. Hah, dah. Ini saya copy. Kalau nggak gini lah, saya simpan, saya taruh di tempat kalian nih. Kalian tinggal download pakai Telegram. Hah? Masa kalian mau ngetik, leteh ngetik ah? Keriting nih. Tunggu. Nih, kalau tidak percaya, ha. Masa kawang ngetik ini entah simbol-simbol apa, salah ketik tidak jalan. Jadi mending copy paste. Serius, yang penting tahu aja caranya. Oh, naruhnya di sini. Sudah? Nggak usah diketik, bener deh. Percayalah, percuma diketik, nanti salah dia nggak jalan. Saya udah kirim file HT aksesnya di Telegram. Kalau mau ngambil di Telegram, taruh di laptop, tahu nggak? Hah? Kan ini di Telegram ya. Mau Telegram kalian biasanya di handphone, ya nggak? Biar bisa di laptop, bisa baca. Ya udah tinggal download lah HT Access, taruh di htdoc-nya. Udah kayak gitu doang. Nggak usah diketik-ketik. Coba habis tuh masih error tak? Udah? Kalau udah, kita lanjutin. Belum. Ditimpa. Overwork. Jika sudah, nah seru nih ceritanya. Nama tree ada 2, padahal tree sama dengan 3. Kita nambah. Cerita pertama nambah tulisan udah ya. Cerita selanjutnya kita mau nambahin gambar.
tahu siapa namanya tadi. Rika sudah temannya. Jadi oh, lah. Ya udahlah kami lanjut dulu lah ya. Apa ya tadi ya? Nih, udah selesai ngetiknya. Nah, kalian bisa manfaatin bold, panca bold, underline ada nggak underline? Nah, coba kalian lihat. Underline ada nggak? Hah? Underline. Kita kan ada BIU gitu kan, BIU. Ya nggak? Di sini mana underline? Seru, ya baca cemni-cemni kata kalian kan ganteng. Ganteng ini kita bikin ubah warna teks jadi merah. Jadi bold. Nah, jadi merah. Terus bagaimana seenak ini? Tapi jadi pertanyaan, bagaimana ya ada underline-nya? Dia pilihan. Nah, nih sama kan jadinya masalahnya nih. Nih. Si ibu-ibu. Ya nggak? Sama dengan kalian ya. Ya nggak? Nah, justru karena saya manfaatin itu justru bermasalah. Berarti ceritanya gimana? Balikin, simpen. Ya udah. Nih saya kirimin yang terbarunya nih. Intinya tinggal ngebit Telegram, tinggal timpa. Dah. Ini saya hapus aja nih daripada menyesatkan nih. Justru yang saya nggak apa-apain justru bener ya. Nah, justru di internetnya tidak bener. Ya pakai yang saya ini aja. Enggak maksudnya. Download, taruh di tempatmu. Oh lah. Kita kita lanjut ya. Desi Natalia dan seterusnya udah. Nah, ganteng sudah. Tapi nggak ada italik. Gimana ceritanya? Padahal kita udah sangat nyaman nih pakai ini. Ditunggu-tunggu, kasih link buka http bri.co.id misalnya. Kita bisa kasih link. Oke, dan seterusnya. Nah, ini disebutnya blok visual. Saya ulangi ya. Ini disebutnya blok visual. Jelas? Yang sekarang kita lakukan, saya kan nggak usah diturut sama persis ya. Aku giat, tapi bagi panca aku kan nggak usah. Yang penting kalian tahu aja. Oh, B ini untuk ini, miring. Oh, gini. Yang garis bawah mana ya? Oh, ini garis bawah. Tapi ini garis bawah yang link. Jelas nggak sampai ini? Nah, kita tinggal milih. Desi Natalia hari ini telat. Misalnya tidak telat, tanya tadi. Itu cuma banku bocor, katanya. Dicoret berarti, tidak telat. Udah sampai ini dulu. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Mana wo yang underline tadi? Nggak ada kan? Nah, caranya gimana? Untuk hal-hal yang secara visual kita tinggal klik, memang menarik. Ada tapinya. Kadang kita butuh juga yang namanya blok untuk HTML. Nah, caranya gimana? Kita manfaatin mode ubah mode HTML-nya, mode coding. Caranya gimana? Coba klik yang ini. Sunting sebagai HTML. Sudah? Nah, jika kita itu adalah italic atau I, strong atau B itu adalah bold, ya nggak? Berarti kalau mau orang nih kita bergaris bawah pakai apa? Pakai U kan kemarin tuh. Tinggal tambahin tag U. Nah, kayak gini. Udah, dites habis itu. Jadi untuk sesuatu yang tidak tersedia secara visual, kita mau nggak mau coding. Nah, makanya untuk mata kuliah rekayasa web ini mesti ada dasarnya dulu. Yang HTML itu. CSS juga. Udah sampai ini? Udah tes. Kalau sudah, sunting secara visual. Oh iya, ternyata kayak gitu. Nah, itu contoh kecilnya. Yang nggak ada bisa kita tambahin. Sampai ini sudah? Lanjut kalau sudah ya. Nah, kalau sudah, nggak seru kalau digambar orang ganteng. Ya nggak? Kita cari gambar orang ganteng. Yo cari. Sama. Nanti kalian bisa juga menggunakan gambar yang ada di internet. Tapi jangan langsung alamat internetnya dipakai. Download. Contoh, orang ganteng. Siapa yang keluar? Pak Hengki nih. Nah, saya ambil foto Pak Hengki ya. Nah, ini saya download. Downloadnya klik kanan. Ya. Pastikan sudah nyimpen. Klik kanan. Save image as. Nyimpen gambar tahu kan?
Jangan gambar yang kecilnya ini ukuran thumbnailnya, gambar yang gedenya. Klik kanan, save image. Udah, kita taruh folder kalian, misalnya folder kalian tuh folder angka 3. Nah, ini misalnya Pak Hengki nama filenya. Nah, nggak harus sama kayak saya, pilih aja gambar apa, yang penting kalian tahu caranya. Download gambar dari internet. Nah, dia ini juga boleh nih di download. Babang Tampan. Udah download. Kita mau belajar nguploadnya sekarang, tapi ke web server kita. Udah. Cara pakainya adalah ini kan namanya blok untuk paragraf. Kita perlu nambahin blok untuk gambar atau video atau peta. Bisa, nanti sabar dulu satu-satu. Untuk nambahin gambar, klik plus ini yang di kiri atas. Sudah. Klik plus yang di kiri atas, cari namanya gambar. Segampang itu, tinggal klik jadi gambar. Sudah. Diklik. Nah, kita perlu ngapain? Kalau udah tampil gini, sebenarnya kita cukup mendrag yang udah kita download tadi. Nah, ada dua orang tampan, satunya Pak Hengki. Berarti saya pakai Pak Hengki nih. Nah, saya tinggal tarik ke sini. Udah kayak gitu doang, lepas. Tuh, bisa. Atau cara manualnya klik unggah. Cara manualnya klik unggah. Kalian bisa ngedit dia secara visual seperti ini. Oh, kecil aja ah, oh gede ah, oh gini ah, oh itu ah, oh ini itu. Nah, basing. Di crop. Di crop udah ada itu mode crop. Di rotate. Di rotate, muter dan seterusnya. Ya. Hmm. Ini yang kalian udah dapat bentuk yang memuaskan, udah? Hah? Loading. Kalau sudah diterapkan, udah sesimpel itulah makanya. Oh, nyak sano ada dia. Nah, kayak gini ya. Udah, tulisan tambah keterangan Pak Hengki ganteng. Dah, nggak harus sama ya. Jangan tulis Pak Hengki, tulis nama Yayang kalian pun nggak masalah. Udah, nggak perlu sama sekali lagi. Yang penting kalian tahu caranya. Oh, naruh gambar kayak gini. Karena nanti di posting kalian butuh naruh gambar. Bahkan video, cara membuat pempek. Kalau kalau bahan-bahannya kan cukup di foto, berarti gambar kan? Kayak yang mau ngambil topik pempek tadi itu. Nah, nanti cara buatnya, oh diulek-ulek pakai tangan misalnya, itu berarti video. Orang kan kadang ulek-ulek tuh apa? Jangan-jangan digasar-gasar gini ya. Tahu-tahu diulek-ulek itu dengan lemah lembut kalian bilangnya. Nah, berarti yang diupload adalah video. Sekarang, jika mau ngupload video bagaimana caranya? Biar kalian nggak bingung nyari, kayak gini. Coba install yang namanya Everything. Everything. Udah? Cuman nyari ini. Everything Void Tool. Nih. Void Tools download yang 64 bit ini installer. Ini untuk nyari file dengan cepat. Everything. Webnya nanti jadinya Void Tools. Udah? Ya. Download installer. Sofi ini apa Sofi namamu tadi? Oh, oh. Oh, lama waktu beli baru nih kayak oh. Void Tools di download yang installer 64 bit. Sudah. Download install habis itu. Install next habis itu run. Nanti jadinya keluarnya kayak gini nih. Udah? Kalau sudah baru saya kasih tahu mesti diapain. Sabar. Sudah?
Oke. Kalau enggak biar cepat saya ngambil video kelas sebelah lah ya. Biar cepat, biar kalian nggak capek-capek nyarinya. Nah, ini nih kelas sebelah nih tadi saya ada kirim nih. 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 Saya tekan forward. Nah, tapi kalian ambil yang ukurannya mulai dari paling kecil aja dulu. Saya udah kirim tuh, biar kalian nggak bingung nyari nanti. Ini aja kita gunakan ini. Jadi everything itu kegunaannya untuk nyari file secara cepat. Ini pengantar aja, nggak usah diturutin, nggak masalah. Contoh, saya nyari semua video MP4 di laptop ini. Tinggal ketik aja MP4. Nanti banyak isinya. Kita bisa sorting dari bergiga-giga sampai yang paling kecil dari paling besar. Oke. Maksud saya tuh kalian saya minta nyari di sini, nyari di komputer masing-masing. Tapi biar cepat, kita kan mau hemat waktu nih. Gunakan yang di Telegram itu aja. Tapi kalau udah di-download everything-nya, gunakan everything. Kalau enggak, gunakan yang Telegramnya. Kita mau ngupload video ini nih. Ya. Mau ngupload video ini. Silakan download. Tahu kan cara download Telegram kan dari Telegram? Oh lah, download. Simpen di SI5J pertemuan 3 misalnya. Nah, cara nguploadnya gimana? Sangat gampang. Yuk, kita upload. Nih, saya udah ada videonya intinya. Saya udah download. Tuh. Ya. Ini mau di-download. Mau ditaruh ke web kita. Bukti tengah lagi belajar misalnya. Tapi nggak harus video ini. Kalau kalian punya video lain boleh. Tapi saya sengaja milih file yang dalam tanda petik agak kecil. Kenapa? Nanti kita ada pembahasan media di halaman web. Baru ngatur yang agak gedenya gimana. Udah sampai ini? Lanjut. File tadi udah dapat? Ya udah kalau udah. Nah, berarti untuk video kita bisa plus lagi. Ketik aja video nih. Cari video. Intinya banyak banget tipe-tipenya. Kalau mau video ya pilih video supaya apa? Biasa di langsung play. Cara pakainya cukup drag. Nih, cukup drag ke sini. Ke blok video itu. Tuh, udah bisa langsung di play. Ya. Udah? Bisa ya video ya. Nah, Pak, kune lah di channel YouTube, kune naruh YouTube pula di web kune. Keren gue di YouTube, kalian bilang kan saya adalah seorang pro gaming kalau ya. Kalian bilang kan gitu kan? Pro gamer ya. Kalian mau nambah YouTube berarti plusnya plus cari YouTube. Udah? Cari alamat YouTube-nya apa? Misalnya ini nih, saya ngambil live session nih. Ya, saya tinggal ambil linknya, tinggal di paste di sini, sematkan. Nah, udah dapat. Tapi syaratnya tentunya connect internet. Bisa sampai ini? Ngerti ya? Untuk YouTube pakai YouTube, untuk video pakai video, untuk gambar pakai gambar. Nah, banyak jenisnya. Oke. Kita lewatin dulu ya. Nah, yang mau saya bilang selanjutnya, setelah ngetik puas dengan kontennya, kita terbitkan. Terbitkan. Sudah? Terbitkan. Ibaratnya laude masak ya. Tinggal ditaruh di etalase. Nah, diterbitkan tuh sama dengan udah masuk ke etalase. Terbitkan. Sudah? Lalu? Masih? Kamu udah pakai file terbaru HT Access dari saya? Kok bisa ya? Tapi berhasil terbit ya yang kamu? Kemarin berhasil tapi Kamu back aja. Tadi tuh aku bilang padahal hanya untuk yang bermasalah. Enggak. Oh lah nanti lah itu ya. Nanti dilihat lagi ya. Kalau perlu kalian kirim HT aksesnya tuh. Tadi tuh saya bilang hanya yang bermasalah yang melakukan HT akses yang saya bilang tadi. Ya bukan untuk semuanya. Jadi instruksinya didengar. Ya. Kalau sebelumnya udah berhasil, justru kalian terapin yang saya, ya bisa jadi nggak berhasil. Ya kamu nggak berhasil juga. Nah, lah kan? Oh, itulah. Udah. Untuk yang bermasalah aja maksudnya. Kalau semuanya nurutin
dari nggak bermasalah ya jadi bermasalah. Oh, udah. Yuk, kita lanjut ya. Yang ini sudah tadi. Hah? Lihat di hasilnya. Di reload. Nama tree ada 2, padahal tree ada 3. Ya sama inilah keluar. Nah, nanti ada gini, ada gitu, ada video YouTube kita dan seterusnya. Inilah disebut kontennya. Sampai ini jelas? Kita tidak perlu bikin link segala macam kayak di DPW lanjutan kemarin. Nggak perlu klik ini. Bisa nggak diklik? Mau diklik bisa nggak? Bisa. Caranya gimana? Yuk balik lagi ke tadi. Balik lagi sini, udah. Yuk ke foto, udah. Kalau ada link berarti tautan kan? Bentuk link ini dianya, diklik aja. Nah gini, Pak, Kune nak keluar gambar kecil ke gambar besar, berarti pilih gambarnya, klik tautan ke berkas media, ya dia kebuka nanti berkas medianya apa? Ya inilah dia. Kalau sudah coba dites. Tadi tuh nggak bisa diklik, cukup tahu aja sekali lagi ya. Di reload. Intinya kalau mau lihat perubahan di reload. Nah, di sini udah aktif linknya, udah berubah. Diklik, keluarlah Pak Hengki Ganteng. Oke? Nah ya maksudnya. Jadi kalau kita mau link, maksudnya caranya kayak gitu. Nanti saat belajar plugin di pertemuan keberapa nanti ya, ini ingetin saya, Pak, gimana supaya tampilnya pop up atau like box. Jadi ini kan kita klik nih, bukan yang ini. Saya kecilin lah daripada bingung. Nah, kita klik kan terbukanya di kata dia. Yang lamanya kita mesti ngetekan back kan. Akan lebih bagus jika kita klik di sini dia muter-muter tampilnya di sinilah, ya nggak? Kita tinggal close habis itu. Nggak ngah ya? Blackbox image demo. Nanti siapa tahu kalian baru ada gambaran setelah ngelihat kayak gini. Nih, klik. Ngerti nggak? Inilah dibilang lightbox. Klik begini. Wah, kencion ya nggak? Sama kayak gini. Maksudnya saat kita ngeklik foto Pak Hengki, nggak perlu dia terbuka kayak gini. Ini kan mesti kita back. Nah, cukup beginian. Ini saya terlalu lambat ya. Tinggal kita close di luar. Udah. Di jendela yang sama maksudnya. Oke, nanti diingetin aja. Yang penting tahu dulu maka ini. Udah? Kalau sudah, nggak ada pertanyaan? Nggak ya? Itu cara membuat yang namanya post. Jendelanya ada secara visual, ada secara HTML ya. Ini saya balikin lah biar nggak bingung. Nah, ada 2 macam. Jadi kita bisa nyunting secara visual, bisa secara coding. Oke, kita lanjut. Untuk nambahnya kalian udah tahu tadi, tambah. Untuk ngubah berarti di dashboardnya tinggal cari semua post, tinggal disunting. Ya nggak? Sampai ini nggak? Kalau mau ngubah, oh belum sudah tadi tuh, masa nama tree ada 2, aku tambahlah kawanku psikologi di sini jadi 3. Berarti tree itu ada 3, ya nggak? Kita mau sunting ya, kalau sudah tinggal perbarui. Segampang itu. Udah ya? Harusnya bisa lah. Untuk ngapus pakai tong sampah, harusnya tahu lah ya. Ada tulisan tong sampah nanti. Nih tong sampah untuk ngapus. Bisa lah ya. Oke. Yang penting ini status postingannya ada keluar di UTS. Caranya gimana? Seperti ini. Si Desi Natalia mau bikin web tentang PMP tadi tuh. Nah, PMP apa aja? Dia berarti kan nambah postingan baru nih. Ya nggak? Bener kan? Kita kan nambah baru kan mau posting kan? Saya minta minimal 10 misalnya. Berarti ada 10 biji cara bikin PMP. PMP apa ya kok? Dia mikir. Ya nggak? PMP Ledger. Isinya apa? Panjang. Udah. Dia belum tahu isi berikutnya apa, baru ide. Nah, untuk itu dia akan mengklik simpan konsep. Konsep inilah sama dengan draft. Saya ulangi ya, konsep ini sama dengan draft. Kenapa? Dia belum tahu mau ngelanjutin apa, tapi dia udah ada ide. Topiknya mau bikin PMP Ledger. Sampai ini nggak?
Kalau mau suatu saat dia tinggal nyunting lagi. Nah, karena memang belum selesai maksudnya, tapi idenya dia mau nyimpan. Kalau kita kan biasa Ctrl S nyimpan, nantilah mau ngeprintnya kalau kalian ngerjain tugas kan, nanti nambahin lagi Ctrl S, nggak disimpan justru hilang. Itulah dibilang draft atau konsep. Sampai ini jelas ya. Terus nanti dia nambah lagi yang namanya empek-empek selam, empek-empek dos lah. Banyak pokoknya. Nah, dosen artinya, dos itu dosen. Nah, dia tinggal simpan lagi. Kenapa? Ceritanya gini. Kalau kita terbitkan, dia muncul. Kita itu belum selesai. Berarti kita simpan sebagai konsep. Oke, nanti di salah satu soalnya, dengan peran ini, buat tulisan dalam keadaan konsep. Atau draft. Oke, dengan peran XXX, buatlah tulisan yang statusnya konsep. Kayak gini nih lah, tapi jangan isi cuma ini ya. Saya salahin, maksudnya dia tulisannya belum terbit. Bikin contoh PPDOS berarti udah lengkap, nanti kalian tinggal nyari konten. Boleh nggak? Bukan dari kalian sendiri, dari internet boleh. Tapi kalau ada file-file itu diupload. Diupload ke kita. Jangan copy paste langsung kayak gini nih. Wih, saking saktinya kalian kan, aku nih nak hebat, kata kalian copy. Wih, kata kalian gitu kan. Terus kalian taruh di sini. Kalian taruh di sini. Bisa nggak? Sebenarnya bisa. Ada tapinya. Ini nih bukan di laptop kita filenya. Kalau saya koreksi, saya nggak connect internet, nggak muncul nih gambarnya. Nggak. Karena dia adanya di alamat luar, log apa tuh nih? Dakar. Dia namanya di domain lain. Nah, jadi untuk mencegah hal itu, maka downloadlah dulu, baru diupload. Diupload ulang. Isi kontennya boleh menggunakan dari web lain. Isi konten, misal PMP nih bikin nih, kurang nih, misal ini, kalian minimal sambil belajar. Oke? Boleh nggak copy paste? Boleh sekali lagi. Tapi untuk gambar tuh, upload ulang. Jelas? Ya udah kalau udah jelas. Nah, berarti nih simpan selama belum selesai. Jadi yang saya minta tuh yang udah ada isinya ya. Jangan mentang-mentang saya contohin kayak gitu. PMP-DOS lah kalian ketik sebaris. Itu nggak dihitung kontennya. Ingat-ingat artinya ya. Dilengkapi. Nah, jadi ibaratnya kalian punya web itu isi kontennya tentang apa? Tentang kecantikan misalnya. Kecantikan Tri misalnya kan. Nah, Tri ini cara membuat eyeshadow misalnya kayak gitu boleh. Nah, ini tutorialnya, dia ngerekam dia lagi pakai eyeshadownya ya. Dan seterusnya. Nah, itu yang konsep. Konsep kapan? Sekali lagi konsep itu jika memang belum kelar. Istilahnya masih ragu lah mau diterbitkan. Kenapa? Karena kita bawanya nanti mau ke hosting. Ke hosting ini bisa diakses oleh orang lain. Ya itulah ceritanya. Kita lanjut. Draft sudah. Publish atau terbit. Udah juga tadi. Berarti kalau kita terbit itu adalah ini ibaratnya masak rendang, gasnya habis, tidak jadi disimpan sama dia. Taruh kulkas lagi. Ya. Yang draft itu konsep. Publish nih masak rendangnya lah jadi, tinggal taruh di depan etalase. Udah? Bisa kebayang? Nah, terus ada juga pending review. Masih ingat nggak pending review itu kapan? Perlu ditinjau. Masih ingat kapan? Harusnya pengguna yang bagaimana yang ada pending review? Lupa? Ya udah, biar cepat ya, saya tunjukin ya. Biar cepat. Berarti kita di sini ada pengguna yang kemarin itu kan? Kebetulan saya memang nambahinnya satu, kebetulan, ya nggak? Di situ terakhir editor. Tapi sebelumnya saya mulai dia dari pelanggan, subscriber, ya nggak? Nah, meningkat. Nanti saat UTS saya nggak minta kayak gini, tapi perannya dia masing-masing orang. Contoh Dinda sebagai subscriber, Tri sebagai author, satunya lagi sebagai editor. Jadi bukan hanya dua berpasangan kayak gini kalian ganti-ganti. Yang ganti-ganti itu saya untuk nyontohin. Ya. Jadi nanti siapa pelakunya harus jelas.
Contoh si Desi ya bagian apa, si ini bagian apa. Kalian nyesuaiin dengan soal nanti. Jelas ya? Jangan dibikin ganti-ganti, karena jadi nanti salah. Kan saya perlu ngecek, bener nggak orang tuh yang menerbitkan misalnya. Bener nggak dia bikin dua tulisan, karena nanti ketahuan dari sini nih. Buat satu pengguna dengan peran editor yang memiliki dua tulisan, di mana dua tulisan itu satunya sudah terbit, satunya konsep misalnya. Ini kan dua-duanya terbit. Berarti yang konsep salah saya anggap. Satu hanya diambil nilai ya. Kan tinggal ngeliat ya kan telah terbit ya. Nah, itu ceritanya. Jadi kalau yang pending review itu yang siapa? Pending review itu kalau kalian ingat, jika role-nya atau perannya kontributor. Kenapa? Yang saya bilang dia anak magang. Dia dia boleh nulis di web kita. Akan tetapi kita dalam tanda petik belum terlalu percaya. Bagus nggak yang ditulis? Jangan-jangan dia ngata-ngatain web kita misalnya kan. Nah, kalau dia udah kita percaya, naik dia levelnya ke penulis. Kalau udah jadi tangan kita, naik ke editor dan seterusnya. Nah, berarti dia semacam anak magang kalau bisa dibilang. Dia bisa nulis di web kita tapi belum kita percaya. Butuh seorang editor minimal. Kan paling tinggi admin ya. Di bawah admin editor. Butuh minimal editor untuk menerbitkan tulisan dia. Berarti kapan tulisan pending review itu ada? Jika perlu ditinjau. Kayak tinjauan nilai itu perlu ditinjau. Oke. Nah, ini nanti ada soal terkait itu. Berarti kalian nebak-nebak. Oh, berarti kalau ada pending review saya harus bikinnya pakai kontributor. Itulah jawabannya. Ya nggak? Nanti diedit atau diterbitkan siapa? Oh, diterbitkan oleh minimal editor misalnya. Nanti kelihatan. Ada historinya dia ngedit nanti. Nah, berarti kalian awalnya nulis sebagai kontributor, udah lumayan banyak kayak gini misalnya udah lumayan banyak. Editornya tinggal oh kurang dikit nih, dia tinggal ngerevisi dikit. Udah nanti revisinya juga kelihatan. Berarti ada bener kerjaan kalian memenuhi soal. Kayak gitu ya. Terus terakhir ada schedule it. Schedule it ini gini, ada juga cerita di soal itu nanti saya minta atur agar terbit di tanggal lahir kalian masing-masing. Maka gunakan tanggal lahir kalian masing-masing. Caranya, yuk begini caranya. Pos tambah baru, biar tahu. Pos tambah baru, sudah? Selamat ulang tahun Jeffrey. Nah, hari ini Jeffrey ulang tahun ke-17. Yayangku, cintaku, entah apalah pokoknya. Nah, yang nulis ini misalnya di sebelah Jeffrey siapa namanya? Hah? Rizky, susah nama Rizky, jangan. Namanya gampang aja lah ya. Saya lupa deh nama yang di depan itu siapa entah. Rika Damayanti aja lah. Nah, cak-caknya Rika Damayanti yang nulis ya nggak? Untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada Jeffrey pasangannya. Nah, jadi kalian nambahin kue kah atau apa kah di sini ya tak? Kue ulang tahun. Berarti kita download kue. Nah, karena Jeffrey sukanya coklat, dia ngambil yang foto yang coklat ini. Nah, disimpan kan sama ini, ya nggak? Jadi kalian perlu ngupload kue. Ultah. Kalau kalian nemuin gambarnya J5 ini, rename dulu menjadi JPG. Kalau sudah di rename, coba diedit. Kalau aja ya, kalau ya. Ini kan kekecilan nih karena saya belum selesai, udah saya save. Nah, kalau sudah tambahkan berarti gambar kan? Cak-caknya mau ulang tahun si Jeffrey tadi. Saya tinggal upload. Nah, gambarnya sudah ada. Ini yang kata si Rama
Masalah ya Rika Damayanti ya, ini yang kue ultahmu penuh dengan coklat meleleh bagai cintaku kepadamu. Pokoknya so sweet banget dia ya nggak. Nah dia gedein gambarnya segala macam, udah diedit segala macam. Maksudnya nih basing-basing kalian lah ya, sebisa-bisa kalian. Ada intinya nanti ceritanya. Malahan mau ada lagu Jamrud selamat ulang tahun juga bisa nanti tambahin ya YouTube. Ini pura-puranya udah selesai. Terus bagaimana ngatur yang terjadwal tadi atau schedule it? Caranya gini. Coba pakai pengaturan. Udah ke pengaturan. Post. Ini visibilitas nggak saya minta, tapi visibilitas ini bisa kita ganti. Publik tuh semua orang yang mengunjungi bisa lihat. Private hanya admin atau editor tulisannya. Jadi yang login pakai admin atau login pakai editor yang bisa lihat postingan kita. Atau kalau mau ditujuin ke orang tertentu, contohnya kan ceritanya Rima Damayanti yang ngetik ini ya. Jadi dia mau taunya si Jeffrey yang bisa buka. Iya. Berarti dia ngasih password di sini. Oke. Jadi untuk sesuatu hal yang pribadi atau nggak boleh semua orang. Contoh, hanya subscriber setia yang bisa mendownload file yang kalian upload atau halaman ini. Crack Fest 2022 terbaru misalnya ya enggak? Kan masih jarang tuh linknya. Nah kalian udah posting, tapi yang boleh ngakses adalah subscriber. Subscriber itu kalian infoin, ini loh passwordnya. Nah jadi mereka cukup masukin password tuh untuk ngakses konten itu. Baru kelihatan nanti. Mau dicoba nggak yang ini? Ini nggak keluar di UTS, tapi yolah sekedar tahu aja. Oh cintaku, nah itu passwordnya misalnya. Jadilah. Kalian nggak harus ini, yang penting kalian ingat aja. Udah? Nah terus terbitkan ini. Kalau si Jeffrey ulang tahunnya ya di 25 September 2021, tapi bukan ulang tahun Jeffrey-nya nih yang di tanggal ini. Saya mintanya ulang tahun si penulis, yaitu kalian, si Ramanya. Jelas nggak? Nah, kasusnya itu pura-puranya untuk ulang tahun, tapi saya minta tanggal ulang tahun kalian. Pak, boleh nggak kuasa asal? Bapak kan nggak tahu tanggal ulang tahun kata kalian kan? Bener nggak? Tenang, saya bisa tahu tanggal ulang tahun kalian. Ya? Maksudnya ngerti tidak? Maksudnya gini, mau saya coba bilang. Tanggal lahirnya itu, kalian set tanggal lahir kalian, bukan tanggal lahir yayangnya. Ya? Karena saya akan ngecek nanti bener nggak orang nih ngasih tanggal lahir nih. Ya, kalau saya cek beda dengan sistem, berarti beda, bukan tanggal lahir kalian. Yang saya minta, clue-nya sampai sekarang saya udah kasih tahu, yang saya minta itu tanggal lahir kalian. Walaupun postingannya untuk yayangnya. Oke. Nah, misalnya kalian lahirnya karena ada nama Okta-Okta di Oktober kan berarti kan? Berarti bulan Oktober, tahunnya 2021. Jangan. Tahunnya atur 2022, yang belum terjadi. Kalau ulang tahunnya bulan Oktober, atur ke 2022 atau udah berlangsung, atur ke 2022. Kapan yang boleh 2021? Nah, kalau kalian ingat hitung-hitungannya, pertemuan kita ketiga ini, keempat November, ya nggak? Ke-8 karena untuk UTS berarti bulannya November nanti. Nah, kalau yang ulang tahun bulan Desember boleh 2021. Nggak? Karena saya akan ngecek. Lakukan yang terjadwal. Berarti terjadwal tuh dia belum terbit. Akan terbit jika sesuai tanggal. Nah, solusinya kalian majuin setahun ke depan. Yang Desember aman kalau 2021. Nah, intinya ini yang terjadwal di jam 12 malam misalnya. Nah, berarti 0000. Seolah-olah kita sangat rajinnya bangun di malam hari, ya nggak, nulis kayak gini, posting. Nah, tapi bukan ini nih cak-caknya doang ya untuk ulang tahun ya.
tapi bisa jadi juga dimanfaatkan untuk salah satunya ucapan, misalnya selamat tahun baru, kita ya sibuk bakar-bakar, tapi di web kita muncul nanti selamat tahun baru, weh rajin kata fans kalian kan di web itu subscriber ya, rajin G pemilik web nih, kami diucapkan selamat tahun baru saking terkenalnya web kalian misalnya ya enggak, padahal Ika tengah kipas-kipas bakar-bakar ya nggak? Nah itu bisa diatur kayak gini, bisa diatur mainnya dari sini. Oke, lanjut ya. Nah, jadi terbitkan kapan? Seolah-olah jam 12 malam tepat nerbitinnya. Intinya mantep banget. Nah, kalau sudah dijadwalkan. Yang namanya dijadwalkan ya akan terbit ini ya karena belum waktunya nggak akan ada. Oke. Nah, tapi gini yang mau saya bilang. Terus sandi-sandi tadi untuk apa, Pak? Sandi-sandi tadi coba kita salin. Yang udah dijadwalkan kan belum bisa dilihat tuh. Kita lihat previewnya aja. Disalin. Udah. Di halaman ini nih coba di paste di Go. Nah, bentuknya model gini nih. Oleh Gustina Dinda. Ada nggak orangnya Gustina Dinda? Nggak ada kan? Ini udah dibuka yang kalian. Nunggu apa ya? Diklik salin tautan, di front end-nya pastein, bukain. Ini previewnya. Nah, kayak gini nih. Konten ini dilindungi. Orang yang nggak tahu yang nggak bisa masuk passwordnya. Oh, cintaku mungkin tadi. Nah, baru dia nanti. Oh, ternyata ada kata-kata romantis misalnya untuk si pacarnya, ya nggak? Nah, saya nggak minta yang tentang password-password itu ya. Jadi nggak usah di password-password. Ini cukup sekedar tahu aja. Udah? Tapi pasti di soal tuh ada terjadwal. Kalau terbit justru salah. Udah jelas ini? Udah? Jadi kalau nggak mau terjadwal gimana? Ya mesti kita hilangkan, terbitkan segera. Nih, terbitkan segera, caranya gimana? Atur ulang, reset. Terbitkan. Nanti dia baru muncul di halaman utamanya. Jagoanku Balmon. Nah, nih terlindungi, selamat. Tuh, udah muncul. Ya. Bisa ya intinya ya. Intinya nyoba-nyoba lah, kalian pasti tahu. Jangan takut salah. Udah? Gak ada pertanyaan? Berarti sampai ini ya, habis tuh statusnya. Jadi kalian udah bisa bedain draft itu konsep, publish itu udah terbit, berarti terbit tuh udah bisa dilihat. Pending review masih dalam tahap tinjauan, schedule atau terjadwal. Habis. Kita bahas tentang kategori. Gak ada pertanyaan? Yo, kalau nggak ada gini. Kategori itu kapan? Misalnya seseorang wanita sangat banyak pengalaman cintanya, ya nggak? Bucin berarti kategorinya. Nah, nanti ada tentang Jeffrey, ada tentang ini. Jadi dia bikin kategori bucinnya siapa aja. Caranya gini. Ya, yuk klik, klik, klik W untuk balik ke dashboard. Kategori itu bisa ditambahkan di sini, bisa ditambahkan saat ngetik post. Kalian maunya gimana? Yang gampang aja saat ngetik post ya. Oh, enggak? Ya udah, yuk tambah baru. Ya, post tambah baru. Misalnya cerita tentang mantan-mantan nih. Mantan ke-1. Jeffrey. Mantan ke-1 Jeffrey. Jeffrey denganku selama 10 tahun. Aku setia menunggunya sampai jenggotan. Ujung-ujungnya putuslah. Nah, udah ya, cak-caknya itu. Kategorinya bagaimana? Nanti saya sampaikan penggunaan kategori itu bagaimana. Ini ya, cak-caknya kalian udah ngetik nih. Mau ngetik basing pun tidak masalah maksudnya. Kan ini untuk belajar nih. Tentunya untuk ngumpul UTS nanti jangan basing-basing. Untuk ini belajarnya penting tahu dulu. Udah? Kategori itu di mana? Di post. Ada namanya kategori. Ya, ada.
tambahkan kategori baru. Nah, ini misalnya kategorinya namanya bucin. Ya, udah. Ditambah kategori baru. Di bagian kategori, tambahkan kategori baru, ketik bucin, tambahkan kategori baru. Sudah? Nanti dia tercentang. Sudah? Artinya apa? Mantan ke-1 Jeffrey itu masuk ke bucin. Sudah? Kalau sudah terbitkan, jangan disama persis lah teh kalian ngikutin saya pun nggak tahu apa yang saya ketik basing-basing ini. Jangan diapalin ya. Anggap angin lalu, yang penting tahu caranya. Terbitkan. Sudah? Terbitkan. Baru satu lagi. Tambahkan postingan baru. Mantan kedua. Banyak cerita dia ini, pengalaman hidupnya. Ya, karena ahli percintaan. Mantan kedua namanya Eko misalnya. Nah, Eko tipe cowok pendiam, kata lupa lagi namanya, Rama apa entah. Eko tipe cowok pendiam. Sebenarnya aku harap cemas kata dia sama dia ini, entah aparnya. Nah, misalnya seperti itu ya, entah aparnya karena terlalu diam. Dah selesai ya nggak, curhatan dia udah dia tulis. Berarti kategori berikutnya butuh dibikin baru nggak? Jawabannya nggak. Di post cukup centang kategori itu. Udah ya, terbitkan. Pak, ku ini banyak bucinnya, ku leteh milih sikok-sikok bucin. Nah, kita bisa ngaturnya dari pengaturan. Yang dulu tuh, yang tentang Balmond tuh, yang ini nih, pengaturan, menulis. Kategorinya apa? Ganti bucin. Jadi semuanya nanti masuk ke bucin. Oke? Nah, kita lihat nih. Leteh. Kapan menggunakan kategori? Nah, ceritanya gini, kebetulan yang kita bikin sekarang ada di atas postingannya, bucin, Balmond dan seterusnya, ya nggak? Tapi Pak, kan ada tuh di web, kalian bilang kan, mending jadi menu dong, biar diklik, oh kayak film tuh, layar kaca 21. Genre apa? Horor, semua yang horor tampil. Genre Korea semua tampil, ya nggak? Pernah nggak nemuin gitu? Nanti di action ada juga film Korea itu. Ngerti nggak? Misal nih, film action Korea apa judulnya? Hah? Beauty and the Beast? Bukan. Pak Gamon? Nggak tahu lah. Jangan film Korea lah pun. Ini Spider-Man Far From Home itu apa? Action. CV. Terus animasi, ya nggak? Berarti saat kita ngeklik animasi ada dia, saat ngeklik superhero ada dia, dan seterusnya. Itu caranya gimana? Nah, kita ngatur kategori, berarti kategorinya lebih dari satu. Nah, saya mau nyampain bagaimana menggunakan kategori sebagai menu. Yuk, caranya begini yuk. Ayo, klik tampilan, klik menu. Klik tampilan, klik menu. Dia bilang, yuk first time buat menu. Yuk buat menu kata dia. Ada nggak yang kalian gini tulisannya? Yuk, kalau ada nama menunya diketik, menuku. Ketik nama menuku. Udah. Apa yang mesti di ini? Tambahkan alamat tingkat secara otomatis, nggak usah lah. Ini nggak usah, ini nggak usah. Lokasinya yang diperlukan horizontal. Di ponsel nanti juga bisa. Ini aja dulu lah, karena beda tema. Tema ini untuk tampilan ya. Kalau saya bahas tema, artinya untuk tampilan. Beda tema, nanti ini beda. Tapi secara garis besar sama tampilannya. Menuku, centang menu horizontal. Yang namanya horizontal kan mendatar loh. Ya nggak? Kita coba dulu ini aja dulu. Mengenai yang ini bisa beda tergantung tema yang aktif.
Tapi secara garis besar sama. Kalau sudah buat, saya ulangi nih. Ya kamu menunya, menu lagi, temanya ini enggak? Beda nggak? Dek tahu. Gini cara nengoknya nih. Di tampilan tema, lihat yang aktifnya kamu yang apa? 2020 nggak? Beda kan? Nah, saya bilang tampilan yang tadi tuh tergantung menu yang aktif. Kalau mau sama, aktifkan dulu 2020. Nanti ada subtopik tema tersendiri yang akan kita bahas. Kalau mau sama, sementara samain dulu dengan saya 2020. Sudah? Kalau sudah, baru cek lagi halaman ini. Udah? Loading. Lanjut ya. Kalau sudah buat menu. Kalau sudah buat menu, nah caranya gimana? Caranya begini. Saya mau ada beranda di situ. Beranda kita kalau kita lihat belum ada nih beranda nih. Beranda centang di laman, tambahkan ke menu. Nanti ada beranda. Simple banget. Oh, saya suka tentang pria maco kata dia, atau gadis BCA. Siapa gadis BCA ini ya? Mantan ke-1 Jeffrey lah, karena kenangan terindah katanya. Berarti saya bisa tambahkan ke menu. Si bucin-bucin nanti, saya pilih bucin, tinggal tambahkan ke menu. Udah 3 menu saya nanti. Satunya tentang misalnya. Tentang tuh ada di mana ya? Ada di laman mungkin. Tapi tidak ada halaman tentang. Biarin lah. Udah saya cuma kayak gini aja. Sudah? Gini aja sudah ya. Disimpan. Kalau sudah di reload halaman depannya. Kalau sudah di reload, yang terjadi apa? Nanti ada seperti ini menunya. Iya, dicoba aja. Nanti jadi menu kayak gini. Orang ngeklik bucin, semua yang kategori bucin tampil. Jadi kalau ada 100 bucin, 100-100-nya muncul. Udah? Bisa? Saya ulangi ya. Iya. Jadi yang saya ini kan dikit nih. Saya di laman lihat semua, saya ngambil beranda. Beranda saya centang, saya tambahkan. Oke. Keluarlah beranda. Post. Saya ambil pria maco misalnya. Saya tinggal tambahkan ke menu. Pria maco ini urutannya setelah beranda aja. Pria maco ini salah satunya mantan ke-1. Bisa kayak gini nih, jadi sub. Caranya tinggal ini narik-narik gini lah nih, narik. Nah, kalau ini sejajar, kalau ini jadi sub menu. Udah? Atau bisa jadi bucin. Bucin punya sub pria maco punya mantan ke-1. Bisa kayak gitu. Sesimpel itu bikin menunya. Nggak payah-payah kita coding. Simpan. Main drag dari kiri ke kanan. Ditambahkan ke menu. Nanti jadinya tinggal kita reload. Nah, kayak gini. Nah, sakti. Ya. Klik ini, muncul menu ini. Oke. Tapi semua ini tergantung temanya. Tema yang aktifnya bisa beda dia. Ada yang support hanya menunya selevel, ada 2 level kayak gini, ada sampai 3. Oke. Makanya nanti kalian milih tema tuh soal UTS ya. Memilih tema yang cocok. Nggak mungkin hanya satu saat uji cobanya, karena sangat banyak pilihan tema. Nah, berikutnya kalian tinggal milih yang kira-kira kalian senangnya yang mana. Tema bebas, tapi saya minta minimal 10 nanti nyobanya. Yang 3 bawaan ini nggak diambil. Ini ya menunya. Sudah? Oh lah, kalau sudah, cara bikin menunya gini. Oh, ternyata kategori itu bisa ya dibikin jadi menu, bisa. Sama lah kayak film tuh, ya nggak? Tinggal kita klik film kategori ini. Masih ada nggak sih layar kaca 21 ini? Coba kita lihat ya. Kami tidak main pak layar kaca 21 kata kalian kan. Kami ke best nonton lah. Nah, tapi yang mau saya sampaikan ini tentang ini.
Nah, inilah yang dipucuk-pucuk nih, ha, gini, ya nggak? Ya inilah sebenarnya bisa kita jadiin kategori. Contoh, Thailand, ya ceritanya tentang film-film Thailand. Sama lah kayak gini nih, menu, bucin, berarti semua yang kata-kata bucin ada dia. Itu penggunaannya salah satunya. Lanjut, lanjut ya. Belum ada pertanyaan kan? Kalau enggak, saya lanjut ke label. Penjelasannya aja untuk apa ya, langsung aja. Nggak usah kalian coba, liatin saya aja, liatin di sini. Label itu semacam digunakan untuk sistem atau keyword pencarian. Jadi saat orang ngetik sesuatu, contoh, di sini saya nambahin tag. Tag itu dipisahkan dengan koma. Jadi orang ngetik keyword Eko, salah satunya yang Eko ini keluar. Mantan, yang Eko juga keluar. Terus pendiam. Nah, keluar juga. Intinya salah satu keyword ngetik pendiam. Oh, nanti Eko nih keluar. Sama kayak kita nyari di mesin cari, nanti dia terbantu dengan keyword-keyword ini. Kalau di Blogspot disebutnya label, kalau di WordPress disebutnya tag. Sama. Oke, tapi bukan tag yang buka tutup yang kita HTML. Ini teks cuma istilah dia. Istilah untuk pencarian. Oke, ini cukup tahu aja nih. Nggak usah dicoba, nggak masalah. Nggak ada keluar di ujiannya. Komen. Coba kita lihat yang di sini mantan satu Jeffrey. Apa nih? Mana bagian komen? Ada ya di sini ya. Tapi bisa nggak mantan ke satu Jeffrey ini jangan dikomen sama orang. Kita masih menyimpan. Pokoknya dia lah yang terbaik, mantan pertamaku, kata dia. Ini kan, saya nggak mau orang menjelek-jelekkannya, maka saya matiin komentar. Jangan ganggu gugat, kata si Rama Damayanti kan. Nah, berarti kita tinggal izinkan komentarnya, kita buang. Tinggal kita reload, nanti harusnya kolom komentar tuh udah nggak ada. Ya, jadi kita membatasi orang komentar. Ya nggak? Lanjut ya, berarti itu nggak keluar juga. Nah, kita sebelum pulang bahas ini yang agak lebih penting. Ini mau nggak mau kalian download atau maka ini. Jelas nggak? Yuk, gunakan everything. Contohnya saya mau pakai salah satu Ready Player One 2 GB, kegedean nih. Letih kita ngupload ya. Ya, cari file lain. Misalnya ukuran 10 mega aja. Cari yang ukuran 10 mega. Yang diketik adalah titik .mp4 di everything ini. Kalau enggak, download yang dari ini. Download dari ini. Ini dan ini. Ini dan ini yang dipakai. Dua ini. Jadi ukurannya satunya kegedean juga sih sebenarnya ini file PDF. Tapi cari yang lebih kecil aja. Ada sesuatu yang mau saya sampaikan. 10 mega nggak masalah. Sudah? Yuk cari. Cari di laptop masing-masing, ketik MP4, klik kolom size untuk ngurutin. Nah, saya yang nyari yang 9 mega nih. Introduction video. Sudah? Kalian udah dapat maksudnya? Basing lah video apa. Kalian lagi main TikTok juga boleh. Udah? Introduction video. Cara makainya gimana? Nah, coba nih. Coba kita buat tulisan baru, post baru. Jangan post baru, media baru. Nanti saya tunjukin. Tadi kan dari post kita udah selesai ngupload. Ya nggak? Kali ini bisa nggak Pak? Bukan dari post nguploadnya. Bisa. Yang penting filenya masuk ke server. Tapi nggak mengikat di post manapun. Bisa kayak gitu. Jadi kita nyimpen file ibaratnya. Caranya dari dashboard tadi bisa klik media tambah baru. Media tambah baru. Udah? Yang kayak gini? Udah? Saya udah ketemu filenya. Saya mau upload ukuran 9 mega. Kan gini upload kan? Coba kalian upload yang kalian. Apa yang terjadi?
Yang terjadi, kayak gini nggak? Terlalu besar untuk diunggah. Weh, kata kalian, padahal penting video tuh, lah sekecil-kecilnya kalian bilang, dalam waktu sesingkat-singkatnya, agak besar lah kalian bilang kan. Kenapa? Coba intip di batas maksimal ini. Yang kalian? Yang kalian? Ada yang 2, ada yang 10, ada yang seterusnya, ya enggak? Nah, berarti gini, dia ini bahasnya ukuran maksimal atau maksimum upload size. Caranya gimana biar lebih dari 2? Kalian nggak perlu ngetik. Kita cukup cari dengan keyword itu. Maksimum upload size WordPress HT access. Nah, maksimum nanti saya kirimin juga lah di grup. Saya cuma nunjukin cara makainya. Jadi buka web apapun yang kita ketemu, cari yang bagian HT access. Dia ada bisa dari tema, bisa dari PHP ini, tapi yang paling enak dari HT access. Caranya gimana? Tinggal kita copy, nggak perlu diapalin, nggak keluar kok. Tapi kan kita perlu yang namanya ukurannya itu kita semacam gedein agar file kita masuk, ya nggak? Caranya gini, copy ke HT access yang tadi, yang ini yang udah ada jangan digangguin, di-update sama dia sebelum end. Yang udah ada di kalian jangan digangguin HT access-nya. Yang udah jalan apalagi, cuma nambah sebelum end kayak gini. Bisa? HT access tadi tuh cuma nambah 4 baris. Nah, isinya ini saya kirim ke Telegram. Nah, tinggal kalian copy paste. Nggak usah diketik, karena salah ketik salah dia. Nggak usah diapalin. Yang penting, oh kalau ada kata-kata max berarti itu dia gunanya, ya nggak? Pak, yang kuning maximum execution time-nya habis, naikin jadi 3000 misalnya. Kalian kan saat import misalnya lama atau ngebuka webnya lama, ada tulisan maximum execution time 30 second tulisannya. Berarti kalau mau naikin caranya kayak gini. Bisa dari HT access ini. Jadi kita lamain waktunya untuk ngeload. Udah? Sampai ini sudah disimpan. Coba lagi buka halaman tambah media. Kalau sudah, coba lagi akses halaman yang media. Lihat angka 2 itu berubah nggak? Udah. Yang Desi Natalia. Udah? Allah. Tanya kayak Babang, jangan malu-malu. Allah. Desi diam terus. Yang lain sudah? Ada yang susah? Harusnya bisa ya kayak gini. Udah kita simpan. Kalau udah kita reload yang di bagian sini atau buka ulang. Nanti angka 2 tuh jadi 64. Ya. Udah tinggal kita ulang lagi upload. Oh, saya mau 128, berarti 64-nya ganti 128. Saya mau 1 giga kata kalian kan. Nah, sakti. Tapi saran saya sih jangan. Leteh kalian ngumpulin jawabannya nanti. Ngupload 1 giga, kuota 1 giga terpakai loh. Iya kalau dia berhasil nguploadnya. Kalau gagal ngulang lagi dari awal. Ada. Jadi untuk video yang gede-gede ukuran filenya sebaiknya gunakan Google Drive, jadiin link atau jadiin YouTube. Link YouTube yang dipakai. Ya. Tapi untuk latihan, bukan latihan, untuk ujian kita nanti saya cuma minta video singkat paling. Dan gambar. Gak usah ukurannya beratus-ratus mega atau puluhan mega ke atas. Tapi maksud saya yang mau saya sampaikan di sini, kadang web kita kan web resmi misalnya. Kalau domainnya udah dari lain, orang khawatir bener nggak ini filenya. Jadi kita ada bagusnya nguploadnya di web kita. Contoh www.atmaluhur nih. www.atmaluhur. Kalian mau nyari sertifikat akreditasi kan?
Akreditasi ya nggak? Gitu kan pakai pencarian kan? Sosialisasi, oke bukan tuh. Sertifikat akreditasi kampus nih. Kalau ini kan dia ngupload gambar doang. Kalau lengkap sertifikatnya semuanya dikasih di dalam satu file PDF. Ukurannya resolusinya bagus tinggi. Terus gimana caranya ya nggak? Ukurannya gede 2 mega terbatas. Padahal ukurannya tuh harus lebih di atas 2 mega. Kami nggak share ke YouTube, nggak share ke apa misalnya, harus resmi. Kalau ini kan Atmaluhur nih, kontennya nih, ada WP konten dan segala macam. Berarti domainnya resmi karena web kami yang ngeluarin, ya nggak? Kalau domainnya Drive Google, orang kan udah tanda tanya. Nah, solusinya gimana kalau nemuin masalah itu? Ya kita maksimum upload size-nya kita naikin. Caranya kayak gini solusinya. Karena orang akan lebih percaya kalau linknya itu berasal dari ya website itu sendiri. Contoh website BRI dia ngeluarin dari BRI. Kalau kalian dapat SMS lain dari BRI, ya nggak? Itu kan tanda tanya, apalagi nomornya 62 berapa. Itu ceritanya. Udah? Berarti kita bisa ngupload nanti gambar yang namanya media itu apapun ya yang bisa diupload ke media di halaman web itu disebut media. Baik itu file PDF, misalnya pakai everything ini titik PDF. Nah, kalian cari yang paling gede ukuran berapa, yang paling kecil ukuran berapa, yang tengah-tengah berapa. Nah, misalnya yang 6 mega nih saya ambil. Tinggal drag aja. Ini juga disebutnya media. Oke. Yang MP4 tadi karena udah 64 mega sih udah berhasil ya. Nah, saya ngambil yang 47, 43, 38, 31, 26, 24 ini aja lah. Terus saya pindahin, udah berhasil juga. Karena tadi awalnya 2 mega. Nah, penggunaannya bagaimana kalau kita udah upload? Itu yang terakhirnya. Habis itu pulang. Tinggal ngupload, bisa. Nih ngupload kan everything tadi tuh. Tinggal klik, tarik. Udah? 2 aja, satu PDF, satu MP4. Ada yang mau saya tunjukin? Udah? Kalau udah diupload, penggunaannya bagaimana? Jadi ceritanya yang sudah kita upload tuh akan menjadi library-nya. Media library atau pustaka media. Perpustakaan itu kan library ya. Oke, ini ya barangnya. Hah? Sudah? Lanjut ya. Berarti kalau kita mau bikin post baru dengan media yang sekarang bisa nggak? Bisa. Nggak perlu kita upload. Post tambah baru. Mari pulang. Pulang. Nah, acak-acaknya kalian nambah kan, hore-hore misalnya. Akhirnya pulang. Bisa ketemu papa mama. Hah? Udah? Intinya sekali lagi kalian nggak harus ngikutin judul ini ya. Yang penting kalian tahu caranya. Udah? Ntar bisa gila nanti ngikut-ngikut. Lanjut ya. Tambahkan. Berarti kalau mau PDF plus apa? Ya ketik aja PDF. Apapun yang muncul, ambil aja. Berkas dia pakai, berarti berkas. Disuruh ngupload kan? Tapi tunggu, kan cerita kita tadi udah ada filenya. Yang kita pilih bukan unggah, pustaka media. Kita tinggal pilih apa pustaka medianya. Misalnya file PDF. Udah, tinggal kita pilih. Nah, tinggal kita pilih. Ini kalau saya nih karena install IDM dia otomatis mau download, tapi harusnya di kalian ada preview nih nanti nih. Preview PDF di sini. Preview PDF sama dia ada tombol unduhnya. Oke. Terus ada nambah lagi yang tadi apa satunya tadi? Video ya. Berarti video saya pilihnya dari pustaka juga. Nggak perlu diupload ulang. Kenapa? Menuhin disk space-nya. Hosting itu kaitannya sama kayak gini lah gambaran enaknya. Kalian beli SSD yang 128 dengan 256 dengan 512 dengan 1 tera lebih mahal 1 tera ya. Karena makin gede makin mahal. Sama kayak hosting. Makin gede space-nya dia biayanya makin mahal. Kayak karena kita semacam nyewa.
Solusinya gimana? Untuk yang udah terlalu gede, gunakan YouTube atau gunakan Google Drive atau gunakan media Fire. Ya, untuk ngupload file-file kayak gitu. Makanya kalian buka Giga Purbalingga, dia naruh filenya entah di mana-mana. Iklannya banyak. Ya enggak? Ada M-Forsan misalnya kayak gitu kan banyak tuh. Tak ada di Google Drive sangat jarang. Karena mereka nggak dapat iklan kalau naruh di Google Drive. Nah, caranya gimana? Yang ada ZB Share juga kayak gitu tuh. Nah, kita cukup pilih pustaka media, pilih videonya. Kalau udah pilih, ya udah selesai. Terus ini yang tadi ini salah nih. Kalau mau hapus ya tinggal hapus. Nah, mana gantikan buka pustaka media harusnya yang ini pilih. Udah tuh ya bisa di play. I'd like to say welcome again. Udah ya. Berarti kita bisa menggunakan pustaka kita. Udah selesai. Terbitkan habis. Nah, ada yang mau ditanyain nggak sampai ini? Harusnya PDF tadi muncul ya tampilannya kayak di halaman depan. Nah, yang saya kan langsung ke download nih, dia menginterruptnya. Nah, di sini nih harusnya kosong nih PDF-nya preview ya. Di sini baru bisa diunduh sama kayak tadi PDF-nya. Ada tombolnya, dia nyediain sama kita. Kita tinggal pakai. Oh, berarti bisa ya tutorial-tutorial dimasukin ke sini. E-book kalian bilang kan gitu bisa. Contoh, Pak, aku nak bikin website perpustakaan nanti isinya file-file buku-buku misalnya bisa. Covernya apa? File e-booknya apa? Sama kayak video juga bisa. Udah kan? Itulah yang dibilang media di halaman web. Jadi dia sistemnya library. Dia naruhnya di mana? Dia naruhnya tetap di dalam WP Content, upload, tahun, bulan. Ini loh file-filenya. Ya nggak? Nah, sampai ini nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada, tugas terakhir kita, bukan tugas terakhir ya, gawe terakhir tiap pertemuan adalah membackup. Berarti yang di HTDoc kan ada folder kita tuh. Ini saya tunjukin ya. Jadi inilah cara ngumpulin nanti. Kan kalian nanti UTS perlu ngumpulin jawaban kan? Apa sih yang dikumpulin? Copy yang di HTDoc, foldernya kita, folder kerja kita kan ini. Di copy, pindahin ke suatu folder untuk nampungnya. Kalau ini folder kedua, berarti folder ketiga saya ini. Nah, ini saya hapus dulu nih. Nanti kan saya ekstrak itu adalah merupakan bahan pertemuan ketiga kan. Berarti ini saya backup untuk pertemuan ketiga, saya paste. Nah, satu HTDoc. Oke. Itu untuk aplikasi webnya. Yang kedua, klik admin di MySQL. Intinya tiap akhir pertemuan gawe kalian gini kerjaannya. Jangan lupa tugas yang GitHub itu tetap dikerjain. Berarti pertemuan 3 ini ya catatan pertemuan 3 ini untuk GitHub-nya. Berarti garis miring 3 ujungnya linknya nanti. Enggak nggak maksudnya? Sip. Udah buka PHP-Admin. Klik export. Klik custom. Ini udah pernah saya sampaikan di pertemuan berapa ya? Pertemuan 2 lah kalau nggak salah, cara membackup ya. Dari PHP-Adminnya buka admin, kemudian export, kemudian custom, hanya pilih database yang kita gunakan, jangan semuanya. Kalau sudah di Go, cari paling bawah tombol Go. Nah, kalau sudah juga, ya ini kan folder kita tadi, filenya ini, save. Jangan salah kirim. Kalian salah kirim, otomatis ya itulah nilainya yang kalian kirim itulah. Kalau salah aplikasinya benar kalian kirim, filenya salah, nggak jalan dia, file database ya, karena mereka ini sinkron. Nah, terus bagaimana cara ngumpulinnya ke saya? Bukan langsung dua-dua ini dikumpul. Kalian akan menemukan gagal saat upload nanti, karena banyak filenya. Ini nih harus dikompres. Tiap pertemuan inilah kerjaannya nanti. Boleh pakai WinRAR, boleh pakai 7-zip kayak saya, jadiin file kompres. Ada yang 7jet, ada zip, ada RAR, boleh. Intinya dikompres. Tunggu sampai selesai. File itulah yang akan digunakan sebagai bahan pertemuan selanjutnya. UTS gimana? Berarti file yang UTS itu yang ini inilah yang dikumpul. Tapi jangan kumpul langsung angka 3, di rename dulu.
Jelas nggak? Nah, ini kan tinggal tunggu sampai selesai nih. Tinggal tunggu sampai selesai. Nanti saya tunjukin lah sampai tahap rename ya. Berarti itu yang digunakan untuk tahap selanjutnya. Pak, hari ini ku pakai laptopku. Nanti ku nak pakai laptop kampus. Berarti yang saya pakai adalah hasil pertemuan 3. Ini sama dengan bahan pertemuan. Itulah yang saya bilang film seri Marvel Agent of S.H.I.E.L.D. tuh. Kayak gini nih lah maksudnya. Selalu berlanjut. Jadi barang-barangnya selalu digunakan. Tapi kalau saya udah ada di laptop saya, perlu nggak Pak dipakai? Kalau di laptop kalian bermasalah, maka baiknya menggunakan yang saya kirim. Karena versi terakhirnya kan ini, ya. Berarti kalau saya mau ngirim ke kalian, jawabannya ya ini barangnya, inilah yang dikirim. Kalian makainya gimana? Sama kayak di awal. Kan awalnya folder ini tidak deh, kalian download ini kan dapatnya. Jangan di double klik kayak gini. Isinya memang ini barangnya isinya. Tapi cara pakainya mesti di ekstrak. Oke? Nanti baru dapat 2 folder. Bukan 2 folder, 2 item. Satu folder untuk di htdoc, satunya untuk diimport. Jika kalian udah terlalu hancur, berarti hapus dulu yang kalian. Baru import yang saya. Sudah? Sampai ini ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita pulang. Sekali lagi, sampai ini ada pertanyaan? Ya? Yang tidak banyak tampil kemana? Nanti kita ke ruang sebelah, oh. Lab tidak ditutup. Udah yang ini? Selain Jason tadi, udah? Udah, nggak ada pertanyaan? Oke, jika tidak ada pertanyaan, jangan lupa tiap pertemuan membackup. Siapa tahu saya lupa nyampain kayak gini. Backup tuh yang kayak gini nih lah. Ngopi dari htdoc, taruh ke folder lain. Dari PHP admin diekspor. Oke? Udah. Kalau jika sudah tidak ada pertanyaan, saya ucapkan banyak terima kasih. Sampai ketemu lagi di program berikutnya dan salam budi luhur. Selamat malam. Sampai ketemu lagi. Iya, dadah. Ya,